Oke, salam. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai setiap kehidupan kita semua, sehingga kita ada sampai saat ini. Kita bisa berkumpul kembali meskipun lewat online, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih buat perkenanan-Mu atas setiap kehidupan kami. Terima kasih buat lawatan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menuntun setiap kehidupan kami. Roh Kudus memperbaharui setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, sebelum kami memulai ibadah ini Tuhan, Kau telah suci kuduskan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita akan ulangi lagu ini dari awal. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita sembah Dia. Kiara la takaya la basi, kiara la takaya la para 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 para. Kiara la takaya la basi, Korea la takaya la basi, kiara la takaya la 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 la. Korea la takaya la basi, kiara la takaya la basi, kiara la takaya la para 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 para. Korea la takaya la basi, kiara la takaya la basi, Korea la takaya la basi, kiara la para 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 para. Korea la takaya la basi, kiara la takaya la para 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 para. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, 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 tiada seperti Engkau. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk boleh bersiapkan hati. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Oh ralaba syikira ralaba ya syakara ralaba ralaba laba kinara ralaba ya syakara ralaba ya ralaba ralaba laba. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul bersama, mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Kami bersatu hati untuk berdoa untuk Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nojo Raharjo, beserta dengan istri dan keempat wakilnya. Biarlah visi misi yang daripada-Mu boleh turun atas pemimpin kami, sehingga apapun yang menjadi kehendak-Mu boleh tergenapi. Kami berdoa untuk Gembala CK2 Ibu Lydia, beserta dengan gembala-gembala yang ada di bawah CK2. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu turun atas mereka, sehingga Engkau boleh pakai mereka lebih heran lagi. Dan secara khusus kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Immanuel Sutopo, beserta dengan istrinya Ibu Helen, anaknya Aha dan Debbie, cucunya dan Abigail. Biarlah melalui keluarga ini Tuhan, kami boleh lebih mengenal Engkau. Melalui keluarga ini Tuhan, Engkau jadikan mereka teladan, sehingga banyak orang, banyak jiwa dimenangkan melalui keluarga ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai mereka lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Indonesia ada di pikiran-Mu, Indonesia ada di hati-Mu. Dan hamba menyatakan Indonesia akan bangkit, Indonesia akan bangkit. Biarlah Tuhan Kau pakai pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden, beserta dengan jajaran kementerian yang ada Tuhan. Biarlah roh takut yang akan Tuhan turun atas mereka. Mereka memerintah bangsa ini dengan roh yang takut akan Engkau. Dan apapun yang menjadi kebijakan, apapun yang menjadi peraturan, itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, dipulihkan Tuhan dari ancaman resesi ekonomi Tuhan. Dan juga Engkau pulihkan segera Tuhan dari COVID-19 Tuhan yang sedang melanda Indonesia. Kami katakan, diam dan tenanglah, diam dan tenanglah, sehingga Tuhan bangsa Indonesia boleh dipulihkan. Dan dari bangsa ini sampai ke bangsa-bangsa Engkau pakai dengan luar biasa lagi, sesuai dengan nubuatan-Mu Tuhan, bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi, dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan untuk lembaga-lembaga Pentakosta ketiga. Kami berdoa untuk GBI, kami berdoa untuk ORU, untuk COG dan juga WIA. Biarlah Engkau pakai lembaga ini Tuhan lebih luar biasa lagi Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia. Kau pakai generasi muda ini Tuhan. Generasi muda ini Kau pakai dengan luar biasa Tuhan. Mereka boleh menjadi penuai jiwa di akhir zaman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, bangkitkan mereka Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan
Biarlah penuaian jiwa-jiwa terbesar-besaran akan terjadi Tuhan. Pentakosta ketiga akan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang hadir Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkau yang lihat hati mereka, Engkau yang lihat kesungguhan hati mereka dalam mencari Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang menjawab setiap doa mereka Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi setiap kebutuhan mereka Engkau penuhi Tuhan. Engkau berkati mereka dengan berlimpah-limpah. Apapun yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil dan beruntung. Engkau berkati Tuhan mereka dengan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Dan apapun Tuhan yang mereka sedang doakan Tuhan, Engkau jawab segera Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan sanjungan hanya bagi nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengumuman minggu ini. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 di grup lain. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Cool yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Silakan hubungi Bapak Catur di nomor 0857 155 02 817. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dapat menyalurkan persembahan melalui Gereja GBI Home lewat rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Misi dan Diakonia BCA 073073 6789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini, dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam Perjanjian Lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian Baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil. Karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja. Bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama,
Apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah sang penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses seperti konseling atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919 di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, kita kembali lagi, kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang sungguh sangat luar biasa bagi kita semua. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengucap syukur bagi Yesus. Kita mau angkat satu lagu, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita angkat, kita katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ya, sebentar lagi kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kita semua, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini sejauh timur dari barat. Oh, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam
tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita lebih dalam lagi, kita sungguh-sungguh lagi untuk datang kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat, Kau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
padamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Pasti sukacita karena kita punya Allah luar biasa, maka kita hidup pun sangat-sangat luar biasa. Nah saudara-saudara, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama. Kita membahas akan firman Tuhan. Saudara, kalau kemana-mana saudara pergi, saudara melihat bangunan yang indah-indah, gedung yang tinggi-tinggi, saudara. Kalau suatu bangunan bisa berdiri kokoh, itu justru terletak pada kekuatannya ada pada dasar bangunan itu sendiri. Ia tidak kasat mata, namun ada. Jadi saudara, bukan terletak pada interiornya yang bagus. Saudara lihat gedungnya bagus. Wah, saudara, banyak hiasan dinding yang bagus, merupakan aksesoris yang mahal-mahal dan indah-indah. Tetapi saudara, kekuatan daripada bangunan itu justru pada dasar, namanya fondasi yang tidak kelihatan. Demikian juga saudara, gambaran dalam kehidupan rohani orang percaya, bahwa kekuatannya bukan yang tampak dari luar, tetapi kekuatan orang percaya itu adalah iman. Iman kepada siapa? Tapi iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, jadi iman juga adalah dasar dari segala sesuatu yang kita perbuat. Nah, saudara, di dalam kita melihat satu hal, Yesus itu pernah berkata, saudara, bahwa dia akan datang kembali ke atas muka bumi ini. Murid-muridnya juga tanya kapan. Tapi ada satu pernyataan Tuhan Yesus yang sangat-sangat luar biasa. Dia katakan gini, memang jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, adakah iman di bumi? Ada satu ungkapan yang mengatakan gini, jika engkau fokus ke masa lalu, maka kekecewaan itu terus mengikuti engkau. Kekecewaan itu terus ada dalam hidupmu. Tetapi jika engkau fokus pada hal-hal sekelilingmu, maka kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan akan menguasaimu. Tetapi saudara, dengan iman, jika engkau fokus akan perkara-perkara di atas, maka engkau akan melihat pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Bahwa janji Tuhan Yesus itu pasti terjadi dalam hidupmu. Artinya, engkau tidak bisa lagi hidup seperti pendapat dunia. Setelah engkau percaya Tuhan Yesus, setelah lahir baru, engkau harus menghidupi hidup lahir baru itu. Tapi saudara sayang, banyak orang Kristen yang masih hidup dengan pola hidup duniawi. Mereka berkata, jadi orang Kristen itu hidup mesti seimbang. Jangan fanatik, apalagi ekstrim. Artinya saudara, kita masih hidup di bumi ini, dia bilang. Satu mata kita boleh dong melihat ke sorga, satu mata lihat ke bumi.
Nah, untuk itu saudara, jangan sampai kita hidup seperti ini. Kita harus realis, dia bilang. Jadi tekanan daripada orang Kristen yang seperti ini adalah hidup dalam kompromi. Lalu dia berkata gini, memang saya hidup di bumi itu gak mengharapkan apa-apa kok. Saya gak muluk-muluk, gak ngimpi punya mobil mewah kayak Mercy gitu, gak ngimpi gitu kok. Sederhana aja. Cukup mobil apa aja sih. Yang penting kalau kemana-mana saya bisa bangga, bisa dibanggain gitu loh. Itu sebabnya saudara, Yesus berkata, jika anak manusia itu datang, adakah aku mendapati iman di bumi? Jika anak manusia, jika aku datang, kata Tuhan Yesus, adakah aku dapati iman di bumi? Saudara, sebenarnya tidak ada gunanya kita mencari tahu. Apakah kalau Tuhan Yesus datang kita tetap setia, punya iman sejati apa enggak? Enggak usah lihat nanti, saudara. Kalau sekarang ini saja kita sudah tidak setia, artinya jika enggak setia sekarang, saudara, apalagi nanti gitu loh. Jadi mesti setia sekarang, saudara, jangan tunggu nanti. Yang paling tahu kesetiaan saudara itu dengan Tuhan, bukan orang lain, diri saudara sendiri dengan Tuhan tahu. Saudara, jadi dari pertanyaan, kalau aku datang kembali ke bumi ini, adakah iman ku dapati? Dari pertanyaan ini, saudara, saya mengambil satu hal tersirat di dalam semua itu. Ada kesedihan di hati Tuhan Yesus. Kesedihan yang terdalam di hati Tuhan. Karena dia tahu bahwa akan banyak sekali orang yang tidak terangkat. Artinya akan sangat sedikit orang yang akan ikut terangkat ke sorga bersama dia. Kenapa? Karena mereka hidup gak sungguh-sungguh. Tetapi saudara, bila engkau hidup sungguh-sungguh dalam iman, engkau pasti diangkat. Ketika sangkakala Allah berbunyi, pasti engkau ada di sana. Tuhan Yesus, saudara, sangat menghargai, sangat-sangat menghargai iman. Karena di mata Tuhan, iman itu sangat berharga. Kali lagi saya ulang, iman itu sangat berharga di mata Tuhan. Karena apa? Karena iman itu merupakan wujud nyata daripada tindakan manusia, tindakan saudara yang lebih memilih percaya dan taat setia kepada dirinya, setia kepada pribadi Yesus dari segala sesuatu daya tarik dunia ini. Artinya saudara, Tuhan Yesus mau kita hanya menginginkan pribadinya. Bukan hal-hal lain tentang dirinya, berkat, kesembuhan dan semua itu hal sepele. Itu hanya bonus. Tapi jika engkau mendapat pribadi Kristus, maka engkau mendapat semuanya. Apalagi saudara mencari hal-hal dunia ini. Karena segala sesuatu yang di dunia ini dikatakan firman Tuhan, ini akan lenyap. Tetapi orang yang beriman kepadanya, dengan matanya tertuju kepadanya akan tinggal tetap. Karena orang beriman itu hidup di dunia ini, tetapi fokusnya kepada angka-angka yang di dunia ini. Melainkan fokusnya bukan kepada Tuhan, tetapi fokusnya kepada investasi bagi pekerjaannya, bagaimana untuk mendapatkannya. Saudara, Tuhan mau supaya engkau dan saya, mata kita tertuju kepada Tuhan dan hidup kita fokus kepada Tuhan. Kalau kita mau investasi, mari kita investasikan pekerjaan kita kepada pekerjaan Tuhan.
kepada pelayanan akan kerajaan Allah. Sebab itu saudara, seberapapun yang engkau dapatkan, seberapapun yang engkau miliki, maka dia akan selalu, saudara, orang yang tahu Tuhan, bahwa Tuhan ini adalah sumber daripada segala berkat yang dia dapat. Maka apapun yang dia dapatkan, dia akan mengucap syukur. Karena dia adalah orang yang beriman, yang hidup dengan mencukupkan dirinya dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Jadi, iman yang Tuhan Yesus inginkan dari kita kalau dia datang kembali, bukan hanya sekedar percaya, tetapi iman yang lebih dari sekedar percaya. Sebab ada tertulis, saudara, bahwa di dalam hidup kita ini jangan sampai kita hanya punya iman seperti demikian ini. Titus pasal yang pertama ayat 16 katakan. Titus pasal pertama ayat 16 katakan gini, saudara. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Saudara, saya katakan ini saudara supaya gampang kita ingat. Ini hanya iman di mulut saja. Orang Kristen berkata dia beriman kepada Tuhan, tetapi iman sampai di mulut saja, nggak sampai di dalam iman sesungguhnya yang Tuhan Yesus inginkan. Dengan mulut saja orang ini mengaku bahwa dirinya adalah orang percaya Tuhan Yesus. Kalau saudara tanya, apakah engkau percaya Tuhan Yesus? Saya percaya Tuhan Yesus. Tetapi saudara, dalam perbuatannya, ia tidak mencerminkan seperti orang percaya. Dia mengaku orang percaya, tetapi perbuatannya itu seperti orang yang tidak percaya. Bahkan lebih buruk daripada orang tidak percaya. Nah saudara, untuk itu Tuhan ingin kalau dia datang kembali, dia nggak mau menemui saudara hanya punya iman di mulut saja. Ada yang kedua saudara, ada orang yang hanya punya iman tapi tanpa perbuatan. Inilah gambaran dari orang yang menyatakan dirinya beriman namun hidup tanpa perbuatan iman. Kalau saudara baca di Yohanes 6 ayat 66, di sana ketika Tuhan Yesus mengajar mereka tentang kerajaan Allah, setelah mereka menikmati berkat-berkat, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana mengikut Tuhan Yesus, itu mesti bayar harga. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 66, dituliskan gini, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya dan tidak lagi mengikuti dia. Kenapa? Karena mereka mengikut saudara, mereka berkata beriman, tapi mereka tidak ada tindakan iman. Orang ini tidak akan tahan menghadapi proses dalam pembentukan iman yang benar. Jadi pada waktu susah sedikit, saudara, orang ini mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mulai, saudara, tidak lagi mau ikut sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka tidak tahan di proses. Jadi arti kata mereka mau ikut Tuhan, mau enaknya, tapi mereka tidak mau bayar resiko mengikut Kristus. Tapi saya mau ajak saudara untuk melihat, ada iman yang Tuhan Yesus mau. Ini iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang diwujudkan dengan perbuatan iman. Jadi dia katakan dia percaya Tuhan Yesus, jadi ada perbuatannya untuk menunjukkan bahwa apa yang dia katakan itu benar-benar dia adalah murid Yesus. Iman yang benar ini menuntut totalitas. Totalitas itu artinya keseluruhan dalam mengikut Kristus Yesus. Seperti yang Yesus katakan dalam Matius 16 ayat 24. 16, 24. Nah, saudara, dikatakan gini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya.
memikul salibnya dan mengikut aku. Ada banyak kesalahan, saudara, bagi orang-orang Kristen ini. Kadang-kadang banyak kesalahan itu, bahkan kesalahan fatal yang dialami oleh orang Kristen. Mereka percaya Tuhan Yesus, mereka hanya mau terima berkat-Nya, menerima kesembuhannya, menerima semua yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima, tidak mau bayar harga, tidak mau menerima resiko dalam mengikut Kristus. Jadi orang yang tidak bersedia menerima resiko ikut Kristus, itu bukan murid Tuhan Yesus yang sejati. Jadi saudara, bagaimana kita dapat iman yang benar dan terus bertumbuh kalau Tuhan Yesus datang kembali? Dia akan, saudara senang sekali melihat iman ini. Jadi kalau kita mau bertumbuh dalam iman kita, saudara, kita itu sangat memuji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudara. Jadi orang Kristen itu, jadi orang percaya Tuhan Yesus itu adalah orang yang luar biasa Tuhan kasih. Kita punya Allah yang luar biasa. Karena apa, saudara? Karena kita orang percaya memiliki keunggulan, yaitu kita bisa setiap saat, kita penuh kebebasan, kapan saja, di mana saja, kita dapat ketemu Tuhan. Kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Tuhan. Kita bisa, saudara, untuk bercakap-cakap dengan Tuhan melalui doa. Oleh sebab itu, saudara, gimana supaya kita ini dapat punya iman? Kalau Tuhan Yesus datang kembali, dia dapetin iman yang dia inginkan itu. Yang pertama, saudara harus hidup melekat dengan firman Tuhan. Saudara harus hidup melekat dengan firman Tuhan. Artinya firman Tuhan itu menjadi gaya hidup saudara. Dan kehidupan saudara itu mencerminkan firman Tuhan yang saudara baca itu. Roma 10 ayat 17 katakan. Roma 10 ayat 17 katakan. Nah, saudara, gini firman Tuhan. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran itu dari firman Kristus. Jadi dasar itu bukan kekuatan pendengaran atau apapun. Tapi dasarnya adalah firman Kristus itu yang akan menumbuhkan iman kita. Iman tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Iman tidak akan tumbuh dengan saudara baca Facebook. Iman tidak akan tumbuh dengan saudara melakukan hal-hal lain. Tetapi iman itu tumbuh jika engkau mendengar firman Tuhan. Tetapi untuk tumbuh satu, saudara, menjadi berkembang, bertumbuh firman Tuhan itu perlu saudara mendengar firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Serta saudara menerapkan firman Tuhan itu dalam hidup saudara, itu saudara baru bisa menikmati janji-janji yang telah Tuhan berikan dalam firman itu. Karena apa? Karena firman Tuhan yang kita dengar itu akan jadi hidup. Yang bahasa yang sering kita pakai akan jadi rema. Kenapa? Karena Roh Kudus itu akan memberikan pengertian-pengertian baru dalam hidup kita. Tadinya kita tidak mengerti, kita tidak paham. Roh Kudus memberi kita pengertian baru. Dia mengarahkan kita. Mungkin kita tidak paham bagaimana untuk melakukan sesuatu. Roh Kudus itu melalui firman-Nya memberi kita mengerti. Dengan memahami dan melakukan firman Tuhan akan membawa saudara berhasil dan beruntung di dalam apa yang engkau kerjakan dalam kehidupanmu. Karena saudara dengan memiliki pengetahuan yang benar dalam mencapai tujuan Allah bagi hidupmu. Karena firman itulah saudara. Firman itulah tujuan Allah. Dia mengungkapkan isi hatinya. Oleh sebab itu saudara,
respon kita terhadap firman Tuhan sangat menentukan, sangat mempengaruhi kehidupan kita secara pribadi. Kalau respon kita terhadap firman Tuhan selalu negatif, saudara, maka akan hasil yang buruk terjadi dalam hidup kita. Saya percaya saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, saudara harus menempatkan di dalam dirimu, dalam hatimu, satu respon yang positif. Artinya, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita harus selalu merindukan kehadirannya, merindukan pribadi Kristus itu lebih dari yang lain. Karena setiap kali ada kehadiran Tuhan, firman Tuhan katakan, maka Tuhan akan meneguhkan janjinya dengan melakukan mujizat dan tanda ajaib. Mujizat dan tanda ajaib. Bahkan dikatakan di mana dia hadir, maka saudara ada kebebasan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus lebih tertarik dengan iman kita daripada semua masalah persoalan yang kita alami, penderitaan dan apapun yang kita alami. Dia lebih, saudara, dia lebih memperhatikan iman kita. Yang kedua, saudara, kalau saudara mau bertumbuh mencapai iman yang Tuhan Yesus inginkan jika dia datang kembali, maka saudara, yang kedua, saudara harus tetap tegar dalam penderitaan. Artinya kita tetap setia, tetap tekun melakukan apa yang firman Tuhan kehendaki dalam hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 7 katakan, ini firman Tuhan, maksud dari semua itu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Jadi saudara, iman kita itu, saudara, Tuhan mau kita, kalau kita itu punya iman yang telah dimurnikan. Iman yang dimurnikan itu adalah iman yang, saudara, yang telah diuji. Artinya, kita harus berjalan dengan iman walaupun kita belum melihat. Kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu kata firman Tuhan. Jadi saudara, iman yang murni itu kita tetap berjalan dengan iman walaupun kita belum melihat. Kita dituntut untuk dapat mengasihi Tuhan, tetap bersukacita dalam pergumulan dan penderitaan hidup kita. Karena semua itu terjadi untuk satu tujuan Tuhan, supaya iman kita dimurnikan. Iman kita dimurnikan. Jadi saudara, jika kita diperhadapkan dengan penderitaan dan kesusahan, hal itu bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan kita. Tapi Tuhan mengizinkan semua itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena dia punya tujuan untuk memurnikan iman kita. Oleh sebab itu saudara, tetaplah tegar. Tetaplah teguh dalam penderitaan. Apapun yang engkau alami hari ini, Tuhan ada beserta kita. Biar kita tetap tegar, sebab jika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, hal itu dimaksudkan untuk membentuk kualitas hidup kita. Apa saudara? Membentuk kualitas hidup kita. Kualitas yang gimana? Kadar iman kita itu punya standar kadar iman seperti yang Tuhan Yesus mau. Artinya saudara, Tuhan itu harapkan bahwa kehidupan kita ini adalah kita tetap mempercayai Tuhan. Saya ulangi. Jadi kadar iman yang Tuhan inginkan adalah kita ini tetap mempercayai Tuhan di masa sulit, di masa penderitaan, di masa senang, di mana iman kita sedang diuji. Justru disitulah Tuhan sedang menguatkan iman kita, supaya kita boleh menikmati
janji-janji yang telah dituliskan dalam firman Tuhan. Seperti Ayub katakan dalam kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat 10. 23 ayat 10. Gini bunyi firman Tuhan. Tuhan tahu jalan hidupku. Jadi Tuhan tahu jalan hidupmu dan hidupku. Jalan hidup kita ini Tuhan tahu, gak ada yang tersembunyi. Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Ini yang Ayub, saudara, yang mengalami penderitaan, saudara, dia tahu, dia katakan kalau Tuhan itu menguji aku akan timbul seperti emas. Ini yang Tuhan inginkan, saudara. Ini yang Tuhan inginkan. Tuhan menguji bukan untuk menghancur, saudara. Bukan untuk membinasakan. Bukan untuk membuat saudara itu susah. Membuat saudara itu jatuh imannya. Bukan. Tetapi Tuhan sedang memurnikan kita bagaikan emas yang dimurnikan. Supaya punya kualitas iman. Kualitas yang seperti yang dia inginkan. Oleh sebab itu saudara, kalau kita punya kualitas iman yang murni, maka saudara, Tuhan ingin supaya kita tetap taat akan firman Tuhan. Walaupun kita belum mengerti. Kita harus tetap setia melakukan firman Tuhan. Walaupun kita gak ngerti. Ibrani 11 ayat 7. Katakan gini. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera dan menyelamatkan keluarganya. Dengan iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai apa? Sesuai dengan imannya. Saudara, kalau saudara baca dalam ayat ini, Ibrani 11 ayat 7, itu ada 3 kali ungkapan tentang iman. Saudara, yang pertama dikatakan karena iman. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dia lakukan. Dengan taat. Mempersiapkan bahtera ya untuk menyelamatkan keluarganya. Lalu yang kedua dikatakan dengan iman. Yang pertama karena iman, karena dia telah beriman. Tapi yang kedua dikatakan dengan iman. Dengan apa? Iman mana? Iman karena dia punya iman itu yang menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran. Gimana saudara dia menerima kebenaran itu? Menerima kebenaran itu juga sesuai dengan imannya. Makanya sering dikatakan saudara, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi iman kita itu menentukan di dalam semua itu. Jadi saudara, di dalam ayat ini firman Tuhan mau mengungkapkan bahwa satu hal. Nuh itu adalah berjalan hidupnya karena iman, dengan iman dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan iman. Ya, dia berjalan dengan iman, saudara, dan dia mendapat segala sesuatu hasil daripada imannya itu. Jadi bisa dikatakan gini, saudara. Nuh adalah seorang yang hidup dengan iman, melangkah dengan iman, dan hidup digerakkan oleh iman percayanya. Dengan demikian saudara, saya percaya Nuh membangun bahtera itu bukan didorong oleh motivasi karena takut akan Tuhan, takut akan bencana yang akan datang, takut dengan musibah air bah akan datang. Bukan. Tetapi Nuh itu saudara, dia membuat bahtera itu walaupun dia gak ngerti. Bikinnya di atas gunung. Tuhan bilang nanti akan datang banjir. Belum kelihatan tanda-tanda. Hari cerah semua. Tetapi apa yang dilakukan? Saya tahu. Itu didorong oleh iman yang melandasi kasihnya terhadap Tuhan. Kasihnya terhadap Tuhan. Saudara, Nuh menjalani hidupnya setiap hari
dengan iman. Nuh hidup dengan iman. Kami ini hidup dengan iman, dia bilang. Bukan dengan penglihatan. Itu sebabnya saudara, bergerak dengan iman merupakan satu gaya hidup yang dilakukan Nuh. Berjalan dengan iman sama artinya. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Kejadian itu ditulis, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saudara, jadi berjalan dengan iman itu sama artinya dengan hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh adalah orang yang tahu memposisikan kehidupannya untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa hidupnya itu, hidup berarti itu hanya hidup bergantung kepada Tuhan. Dia tahu menempatkan dirinya, saudara. Dia terus mencari Tuhan. Dampaknya apa, saudara? Nuh mendapat sebutan sebagai orang benar yang hidupnya tidak bercacat celah pada zamannya. Wow, saudara. Itu sebabnya Nuh tidak pernah mau fokus kepada masalah. Nuh tidak mau fokus kepada apapun, saudara, sekitarnya. Tetapi dia terus fokus kepada janji Tuhan. Janji Tuhan ada di mana? Di firman Tuhan. Dia fokus akan janji itu terus, saudara. Dia tidak akan berhenti dengan janji itu. Dan tidak sedikit pun keraguan di hatinya bahwa Tuhan itu selalu menyertai hidupnya. Walaupun nanti air bah menerjang dan memporak-porandakan bumi, Nuh tetap beriman di tengah-tengah keadaan yang buruk. Karena apa? Karena Nuh adalah orang yang beriman, yang digerakkan oleh iman dan melakukan segala sesuatu dengan iman. Saudara, melalui kesempatan ini, saya mengajak untuk setiap kita, ayo kita hidup dengan berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Yaitu hidup dengan iman. Kita bergerak terus dalam kehidupan kita ini, perjalanan hidup kita ini. Dan kita terus melakukan tindakan iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah berhenti. Kita terus melakukan tindakan iman, saudara. Percaya walaupun belum melihat. Sehingga ketika Kristus datang, kita didapati memiliki iman yang sejati. Yang telah teruji bukan hanya iman di mulut saja. Bukan hanya di mulut saja bilang percaya. Tapi iman kita telah teruji. Bukan juga iman kita katakan beriman tapi kita tidak menerapkan, tidak melakukan tindakan iman dalam hidup kita. Sebab itu saudara, mari perbaharui fokus hidup kita hanya kepada Tuhan. Kejar ketinggalan rohani kita. Kejar ketinggalan rohani kita. Hanya kitalah yang tahu. Mari kita bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Lebih lagi hari ini. Karena dia segera datang. Dia segera datang. Mau menjemput kita. Apapun yang ada di dunia ini, saudara. Jangan menjadi satu ikatan. Membuat saudara tidak maju. Sehingga engkau melepaskan imanmu. Saudara, dia segera datang kembali. Tapi kalau dia datang kembali, dia berkata, adakah ku dapati iman? Iman, percaya. Oleh sebab itu saudara, saat ini adalah waktu yang tepat bagimu. Ini adalah waktumu. Kalau engkau bersedia untuk membuka hati, mari angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami membuka hati kami. Kami berseru kepadamu dan berkata, Tuhan Yesus, segeralah datang. Segeralah datang.
karena kami menanti-nantikan Engkau. Kami siap. Kalau sementara ini Engkau belum datang, kami mohon Roh Kudus, Engkau mempersiapkan hati kami, supaya kami ini hidup hanya berlandaskan janji Tuhan, berlandaskan firman Tuhan, hidup dari firman Tuhan. Dan biarlah pada waktu kami mengalami segala sesuatu, kami diuji dan kami menjadi orang yang dimurnikan. Dan kami tetap setia memegang janji Tuhan sampai akhir hidup kami. Biarlah Tuhan, Engkau mendengar doa kami ini. Ketika Engkau datang, Engkau akan berkata, sabarlah hambaku yang setia. Engkau dapati kami mempunyai iman yang teguh. Artinya Engkaulah segala-galanya, lebih dari yang lain dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.